jahanam. Paham? Kalau nasab asli, ayo panggil Robito, demo Robito. Hei Bapak Robito, hei ahli nasab Robito. Nih Habib ini harusnya demo Robito. Ini si Amul pakai mukadam, nggak pakai apa-apa. Langsung kan hebat kali dia sama Nabi Muhammad. Mimpi. Itu pakai otak. Kita pikir ini ada kiai masih bela-bela Ba'alawi palsu jahanam itu. Maka oleh sebab itu teman-teman semua saudaraku sekalian, jangan pernah kalian berikan kesempatan bagi orang yang baca kitab dari kiri ke kanan. Itu jahanam bang, itu jahanam bang, itu jahanam bang, itu jahanam bang. Aduh. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ingat, kebenaran pasti menang, kebatilan pasti hancur. Belanda laknatullah hilang di permukaan bumi pertiwi. Jelas tidak? Kebenaran adalah kemerdekaan. Insyaallah kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. Kita pasti akan merdeka dari penjajahan Bani Ba'alwi. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan pernah ragu. Kita lawan. Kalau kalian tidak lawan, ya setiap saat kalian akan dijazah. Jelas, kayak kemarin di Bogor, pendukung Kiai Imad, tesis Kiai Imad didukung, dipersekusi. Ini tanda nasab palsu, jahanam. Paham? Kalau nasab asli, ayo panggil Robito, demo Robito. Hei Bapak Robito, hei ahli nasab Robito. Nih Habib ini harusnya demo Robito. Ente sudah. Si Kori itu saya pas waktu itu diajak ke Solo mau pelantikan Gawantara, berangkat malam. Pas azan subuh, sholat subuh ditinggalin. Pas azan dohor, sholat dohor ditinggalin. Pas azan asar, sholat asar ditinggalin. Malahan milihin perut, isi perut. Yang dipikirin makan bukan sholat. Pas sholat maghrib nyampe tempat, saya kira mau sholat Kori itu. Ternyata enggak loh. Dari mulai perjalanan sampai awal nyampe Solo itu sholatnya ditinggalin Kori itu secara sengaja. Saya kira mau dijamak gitu. Ternyata enggak sholat. Jadi pembahasannya obrolannya menasab tentang agama, tapi tidak sesuai dengan kelakuan gitu loh. Saya yang gak setuju sama Kori itu begitu. Masa sholatnya ditinggalin secara sengaja gitu, ngomonginnya bahas agama. Jauh sama Kiai Banten mah bro. Kori itu penjilat, munafik gitu. Hei Ba'alawi jahanam. Natap lo rungkat, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Betul. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah. Ya. Insyaallah. Buset. Dawir we, dawir. Dawir mulu, nyari apam gratis. Malu ngapa malu? Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu udah tahu. Ya. PA. Sekarang kesimpulannya itu seperti apa ini? Sudah 2 tahun lebih nih, 2 tahun lebih untuk masalah polemik ini. Ini kesimpulan menurut Tengku Kori atas nama kajian atau penelitian Tengku Kori, bagaimana hasilnya? Minta harap dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya sampai, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab, ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis Imad. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti, ya, keterangan-keterangan yang diberikan oleh si Imad dalam penjelasan dia.
Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela Mbak Alawi, tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai Iman, maka disitulah saya terus menerus mengkaji dan terus menerus juga membenarkan tesis Iman sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, menguntit kitab-kitab bermacam-macam, karena saya pikir apa iya nih kakek moyang Mbak Alawi ini palsu kan. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak, waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Mbak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media dan manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang rekam. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu, supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu, mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang waktu itu. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahamannya. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan, bahkan di situ ada si Saripudin. Kupikir cerdas, rupanya blokon juga. Jadi di situ ada Saripudin, Kiai Saripudin, atau dikenal dengan wali TikTok, ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalifus syar'i, karena tafsirnya adalah secara isyari. Okay. Lalu di situ berkat karomah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya tertarik untuk mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Iman dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan Iman. Oh, berarti ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa begini. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Kami penentang Wahabi di Aceh, diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Iman dengan si Wahabi ini inisial akunnya nasab palsu ya. Yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu, saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh. Soal masalah nasab, kaji terus. Jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali kalau ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan ya Allah bertempat di atas. Selesai. Ya. Maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si nasab palsu Wahabi ini, kata saya. Mereka mengeluarkan statement, Tengku tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini, kata mereka. Oh, begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis
Imat Rungkat saya buat kali ini. Dan saya melihat sejarah ya, sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya, ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, ya. Dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah mungkin ya. Saya bikin organisasi saya ya difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi, itu keluar dari itu, ya sudah, itu saya anggap. Terus kemudian step hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri Said, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum ya, yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian buat parent. Itu informasi yang saya dapat, ya. Dan itu daripada sahibul hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan di keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah alam ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement, ya, kembali kepada khitbah mengakui nasabah alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa, ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar jalur dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan, ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya teman-teman, Tengku Qori yang awalnya getol membela mati-matian tentang nasab klan Ba'alawi ini. Jadi dulu Tengku Qori ini membela tesisnya Kiai Imad dan sampai mengatakan Ba'alawi Jahannam, itu macam-macam deh, gitu ya. Dan sekarang berbalik arah ya teman-teman. Jadi sekarang ini Tengku Qori berbalik arah, mendukung Ba'alawi lagi. Ini ada apa ini dengan Tengku Qori ya teman-teman? Kok bisa ya, padahal awalnya Tengku Qori ini ya yang paling vokal menyuarakan tentang keabsahan tesisnya Kiai Imad, dan sekarang ini Tengku Qori mau merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ada apa ini ya teman-teman? Ada apa di balik ini? Jadi teman-teman bisa berkomentar, bisa memberi pendapat nanti ya. Dan ini ada salah satu pemuda yang membongkar tentang kelakuannya Tengku Qori ya teman-teman. Jadi Tengku Qori itu dalam perjalanan itu mungkin satu mobil sama anak muda ini. Jadi anak muda ini menjelaskan bahwa Tengku Qori itu waktunya sholat itu tidak sholat, terus bareng-bareng dikirain mau dijamak, ternyata tidak ya teman-teman katanya ya. Dan ada apa ini Tengku Qori ini ya? Ini perlu tanggapan dari teman-teman. Ini harus ada tanggapan dari teman. Gimana tanggapan teman-teman tentang Tengku muda Qori ini ya teman-teman? Ada apa? Dari awalnya mendukung tesis Kiai Imad dan sekarang mau merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ada apa ini yang sebenarnya ya teman-teman? Jadi ini ada tanda tanya besar ya yang harus dijawab oleh teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang mengerti apa sebenarnya penyebab ini kok Tengku Qori berbalik arah seperti ini ya teman-teman. Ada apa ini, kok ada kejanggalan ya?
Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.